kita memasuki pada sesi utama dan kita akan mendengarkan yang lebih dalam lagi yang akan disampaikan oleh Bapak Roy Wijanarko. Nah, siapakah beliau? Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu mari kita lihat bersama profil beliau. Ya, beliau mempunyai seorang istri bernama Ibu Rina Wiwarni, kemudian mempunyai 3 anak yang sudah besar-besar semuanya, yaitu Domenico Allegra, 22 tahun, kemudian yang kedua, Thierry Luis Enrico, 17 tahun, dan yang paling kecil adalah Arsafin Faifel Devida Wijanarko, berumur 12 tahun. Beliau sangat aktif di kegiatan-kegiatan kepemudaan, begitu ya. Yang pertama yaitu satu perintis, penggiat, dan penggerak pelayanan olahraga di Indonesia. Kemudian beliau 25 tahun terlibat dengan sport ministry sejak tahun 1997. Kemudian sejak tahun 2004 fokus pada kegerakan keayahan yang tadi disampaikan Pak Beta juga, ya, fathering di Indonesia melalui kegerakan The World Needs a Father. Kemudian beliau sebagai Country Director Football Plus mulai dari 2018 sampai sekarang, jadi sudah 4 tahun. Kemudian sejak 2019 beliau sebagai Country Facilitator di Indonesia Sport Partnership. Ya. Kemudian beliau sejak 2020 menjadi co-founder Family Development Initiative. Ya. Dan yang terakhir pada tahun 2021 tahun lalu beliau sebagai Country Facilitator The World Needs a Father Indonesia, atau bisa disingkat dengan INAF, begitu. Ya, demikian profil beliau. Nah, sebelum mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau, saya perlu sampaikan sekali lagi kepada Bapak, Ibu. Jadi pada waktu mendengarkan penjelasan beliau nanti, kemudian Bapak Ibu terbersit ada pertanyaan, begitu, langsung saja disampaikan melalui chat box yang dialamatkan atau ditujukan kepada admin Zoom kami, begitu. Nanti pada akhir sesi kami ada sesi tanya jawab, dan disitulah pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu akan kami bahas semuanya, begitu ya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita dengarkan sesi utama kita yang akan disampaikan oleh Bapak Roy Wijanarko. Silakan Pak. Terima kasih Pak Anton dan semua para guru-guru semua yang dari SD Tunas Bangsa di Gading Serpong dan Greenfield ya. Anak kami juga dulu sekolah di sana waktu SD-nya. Dari TK sampai SD ya. Jadi saya sudah familiar dengan BBB waktu belajar bersama dulu namanya. Betul. Kami hadir. Oke, saya share screen ya Pak ya. Saya izin untuk berbagi pagi ini. Oke. Oke, semuanya. Maaf, saya salah. Saya ulangi. Karena saya belum share John, nanti ada video juga. Oke. Apakah sudah dapat dilihat presentasi saya? Sudah Pak. Oke, puji Tuhan. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Anton. Ini keluarga kami tinggal di Bandung. Dan itu profil tahun lalu ya. Jadi anak-anak sekarang udah bertumbuh umurnya. Anak saya yang pertama 23 dan yang keduanya 18 dan anak yang ketiga tahun ini 13. Dan ini adalah nilai-nilai dari kehidupan kami, keluarga kami yang kita sebut life, yaitu live for God and others ya. Jadi hidup untuk orang lain dan untuk Tuhan dan orang lain. Kemudian yang kedua itu kita punya nilai-nilai integritas. Kemudian yang integritas itu artinya apa yang kami hidupi secara publik itu kami hidupi secara privat gitu ya. Kemudian ada ikatan dalam keluarga penting buat kami. Kemudian ada yang juga penting adalah empowerment, karena pemberdayaan itulah kami mau untuk
berbagi seperti ini dan pergi ke tempat-tempat yang mungkin orang lain nggak pergi juga gitu. Oke, itu sekilas tentang kami. Kita bicara tentang kasih, tentang prinsip kasih hari ini, dan kita percaya bahwa dengan mengasihi mereka, kita itu sedang memberikan apa yang sebenarnya mereka perlukan, ya. Karena kalau kita lihat dari dampak ayah dan dampak ibu tahun pasti sudah familiar, sering dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu kalau tugas dari ibu itu ada 5 bahkan ya, meneguhkan ayah atau meneguhkan otoritasnya, menanamkan keintiman, merawat, mengasuh, memelihara jaringan sosial, menciptakan ruang penyembahan. Nah, kemudian yang tugas ayah ini 4, yang tadi kita singkat jadi kopi ya, dan ini dalam rangka itu. Jadi dengan kita memberikan apa yang mereka perlukan di tahun-tahun sesuai kebutuhan mereka, dan kasih itu adalah landasan, salah satu dasar yang penting. Itu sebabnya kita bicara tentang kasih hari ini. Dan karena dengan kasih itu ayah menyediakan rasa aman. Ya, rasa aman dibangun dengan menyediakan kasih yang tadi Pak Beta sudah singgung di video, bahwa ketika kita melakukan kasih ini akan menimbulkan rasa aman, dan kita bisa lihat apa yang dapat dilakukan dalam kasih ya, menyediakan rasa aman melalui kasih. Ini salah satunya kan untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih. Kemudian ada stabilitas emosi, komunikasi, dan tadi sudah dibahas Pak Beta. Saya cuma akan memberikan stressing point atau pendalaman saja. Nah, kenapa rasa aman itu perlu? Karena rasa tidak aman atau insecurity itu adalah hal yang menjadi penyebab banyaknya pernikahan yang tidak sehat. Itu terbukti dalam survei. Kemudian dan juga banyak menjadi penyebab kepemimpinan yang buruk, dan juga menjadi penyebab banyaknya ketidakpuasan pribadi-pribadi yang akibatnya menyebabkan banyak orang tidak berhasil menyelesaikan masalah mereka. Dan sayangnya kalau hal ini semua tidak diselesaikan dalam fase hidup mereka, mereka akan membawa itu sepanjang hidupnya. Jadi kalau keluarga yang anak dan baik anaknya tidak diberikan seperti yang seperlunya, seharusnya, tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya, dan ini akan menyebabkan luka. Jadi kalau anak itu mengalami luka karena ya luka ayah atau luka ibu, dan ini kalau tidak diselesaikan akan mengakibatkan insecurity. Jadi penyebab banyaknya pernikahan yang tidak sehat karena mungkin orang berpikir, oh komunikasinya nggak bagus, ya. Nanti kita akan bicara juga tentang komunikasi. Tapi kadang komunikasi bagus, tetapi karena rasa tidak aman yang tidak diselesaikan ini menjadi masalah. Dan sebabnya kita belajar prinsip kasih untuk kita tahu bagaimana kita membawa rasa aman itu. Oke, nah tadi saya sudah sampaikan bahwa insecurity itu berasal dari luka hubungan masa lalu, baik karena ayah atau karena ibu, yang jika tidak dibereskan akan terus kita bawa sepanjang hidup kita. Ini yang mesti kita sadari ya. Jadi perlu waktu untuk kita bereskan itu. Perlu. Saya pribadi juga perlu membereskan hidup saya ketika saya mengenal Tuhan, kemudian ada pemberesan, saya membereskan dengan orang tua saya, dan ada luka-luka yang saya tidak sadari, dan itu terbawa karena memang itu saya tidak tahu prinsip-prinsipnya dahulu ya. Nah, saya mau cerita tentang ini kami sekitar 26 atau 27 tahun yang lalu sebelum menikah. Dan saya berpikir saya itu mengasihi istri saya. Saya berpikir saya mencintai Rina, dan itu sebabnya saya punya banyak catatan tentang dia. Wah, jadi saya punya daftar suka sebelum menikah. Ya, saya suka Rina itu tegas, Rina itu rapi, Rina itu detail, Rina itu konsisten, Rina itu orangnya perfect, saya suka. Wah, dan ketika saya bersama-sama Rina, saya berpikir kalau saya memiliki dia, ketika saya menikah nanti saya akan merasa menjadi pribadi yang beruntung. Nah, ini sebelum menikah ya. Tapi kemudian sesudah menikah, yang ada adalah kenyataan ya. Yang tadinya daftar suka menjadi daftar kenyataan atau daftar tidak suka malah. Yang tadinya tegas saya pikir tadi tegas ya, ternyata dia galak ya, suka ngatur ya, saya diatur-atur gitu ya. Kemudian
yang tadinya rapi, waduh nggak bebas ya, nggak bisa taruh barang-barang sembarangan di rumah gitu ya. Jadi Rina bilang, kamu di rumah ini kamu harus rapi, kamu boleh berantakan. Nah, saya dikasih satu laci yang nanti saya boleh berantakan, taruh barang-barang saya bebas. Jadi itu adalah wilayah teritori saya, laci saya, yang dia nggak utik-utik. Nah jadi nggak bebas ya kalau di rumah. Nah, kemudian yang tadinya detail saya pikir jadi ribet ya, semua mesti gini mesti gitu ya. Kalau ambil apa mesti balikin pada tempatnya, mesti ada sentiannya, ada meterannya, mesti tepat waktunya, tepat pada saat tempatnya begitu ya. Kemudian yang saya dulu berpikir dia konsisten, ternyata Rina itu nggak fleksibel. Banyak ya yang kemudian kalau dulu beruntung memilikinya, saya ternyata sekarang apa? Kalau ditanya bagaimana menikah dengan Rina, ya perlu kekuatan khusus gitu. Dan ini kenyataan yang saya hadapi ya. Saya nggak mau cerita orang lain, tapi saya cerita hidup saya, dan Rina ada di sini. Nah, kenapa saya mengalami hal itu ya? Kenapa saya mengalami kok berbeda sebelum menikah dan sudah menikah? Karena ternyata saya tadi yang dikatakan Pak Beta tadi, dalam kasih tadi ada jebakan bahwa kasih yang saya miliki itu kasih yang sifatnya eksternal, faktor dari luar. Jadi kalau misalnya saya itu baru dapat menerima Rina apa adanya kalau suasana hati saya baik, bagus ya, moodnya keren, mood enak gitu, dengan musik, ngopi, semua udah bisa. Tapi jika saya nggak senang atau situasi nggak mendukung, saya sulit untuk mengasihi dia, dan pokoknya perlu jika gitu ya. Nah, ini jebakan dari kasih yang pertama adalah bahwa kasih kita itu bersifat eksternal. Tadi Pak Beta sudah katakan, saya cuma memperdalam saja. Kemudian tadi Pak Beta juga sampaikan bahwa jebakannya adalah kasih itu yang kita punya seringkali bersifat pertukaran, exchange ya. Saya memberi untuk mendapat, dan kita lihat bahwa kasih yang sifatnya exchange atau pertukaran itu kasih yang berpusat pada diri sendiri. Karena apa? Kalau kamu sopan, saya segan gitu ya. Kalau kamu berbuat baik, baru kamu dikasih ya. Nak, jangan ya, kamu harus jadi anak yang baik ya. Jangan menjadi anak yang memalukan keluarga gitu ya. Karena apa? Kalau kamu jadi anak baik, wah, papa mama sayang kamu. Jangan begitu. Karena apa? Itu sifatnya apa? Sifatnya berarti kasih yang pertukaran. Kalau kamu baik, kamu disayang. Kalau kamu taat, berarti kamu itu benar-benar nanti dapat hal yang lebih baik lagi gitu. Nah, ini kasih yang sifatnya pertukaran. Jadi saya memberi untuk mendapat. Kemudian yang ketiga, cepat saja, bahwa kasih itu seringkali bersifat ekspektasi, yaitu ngarep, bahasa sekarangnya ya, ngarep ya. Jadi saya mengharapkan kamu memenuhi harapan saya, baru kamu bisa dikasihi. Jadi kalau kamu pada level tertentu, wah ini sudah membuktikan nih, nanti kamu bisa dikasihi. Dan itu juga seringkali dalam hubungan orang tua, suami istri juga seperti itu. Saya melakukan banyak hal yang baik di pagi hari ya, wah saya rajin, apalagi bahasa kasih istri saya adalah kalau saya mengerjakan pekerjaan kasih itu seperti mengasihi dia. Jadi buat istri saya itu saya kelihatan seksi kalau saya ada di genteng keringetan bersih wah pokoknya. Nah dia paling sebel kalau lihat saya tiduran aja nggak ngapa-ngapain gitu ya, benar ya. Jadi nah saya seringkali gitu memanipulasi ya. Saya kelihatan rajin, saya baik sekali gitu, tapi apa? Malamnya saya mengharapkan balasan, ya. Saya mengharapkan, oh, saya ingin untuk mendapatkan pelayanan istimewa suami istri dari kamu. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ada ekspektasi. Jadi saya tidak tulus untuk melakukan sesuatu karena sesuatu itu, tetapi saya melakukan sesuatu untuk supaya saya memenuhi harapan yang mungkin saya akan mendapatkan reward. Nah, ini jebakan tentang ekspektasi. Nah, jadi ekspektasi itu adalah kasih yang bersifat pamrih atau mengharapkan sesuatu. Dan kasih yang pamrih berarti bukan kasih sebenarnya. Nah, kenapa ekspektasi itu menimbulkan
ketakutan. Kita akan lihat siklusnya ya. Ekspektasi itu biasanya menimbulkan sebuah performa karena kamu diharapkan melakukan sesuatu seperti ini. Dan kemudian seseorang menampilkan itu. Oh iya ya, kamu harus jadi anak yang baik dong. Kamu harus anak yang taat. Kamu harus terlihat seperti anak keluarga Kristen dong. Jangan seperti itu. Nah, itu seringkali kan gitu. Jadi seseorang atau seorang anak ini menampilkan performa, baik suami istri atau bisa menampilkan performa seperti itu. Tapi jika performanya tidak sampai kepada pengharapannya, itu terjadi apa? Kekecewaan. Tadi Pak Beta juga sudah sebut ya. Dan kemudian ada kekecewaan itu menghasilkan rasa malu dan bersalah, dan kemudian menghasilkan ekspektasi yang lain, yang kemudian apa? Menghasilkan yang namanya ketakutan. Nah, ini siklus. Yang namanya siklus ketakutan. Nah, kalau Anda baca dalam Alkitab nanti ada lihat bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini kaitannya dengan ini ya. Tapi kita lihat ya, ada seorang yang berkata namanya Norman Wakefield, dia bilang di pusat sebagian besar kesengsaraan, kemarahan, frustasi adalah ekspektasi yang mengecewakan yang berakar pada cinta akan diri. Jadi kalau kita menjadi orang yang berekspektasi dalam kita mengasihi dan mengharapkan, ini akan menghasilkan kesengsaraan, kemarahan, dan frustasi. Ya, contoh aja mungkin kemarin 2 hari yang lalu waktu saya mendapat hadiah gitu ya, saya mendapat kado ulang tahun dari anak-anak dan istri saya memang sedang berpikir ada sebuah benda yang saya suka gitu ya, dengan merek tertentu gitu ya. Tapi ini saya buka, wih cocok ini bendanya, ini cocok ya, sepatu ini ya, ini dus sepatu ini bener nih. Nah waktu saya mau buka, ini dus sepatu, saya udah tebak gitu ya. Ketika saya buka, sepatu harus merek ini gitu ya. Tapi ketika saya buka, mereknya itu gitu ya. Aduh, tidak sesuai dengan yang model dan merek yang saya mau gitu ya. Tapi karena itu sebuah pemberian. Nah, jadi saya harus menampilkan bahwa saya berterima kasih. Memang saya berterima kasih untuk kasih mereka. Tetapi ada ekspektasi di dalam diri saya, dan akhirnya apa? Karena saya berekspektasi terhadap hal yang tertentu, saya menjadi kecewa. Ya, tapi kemudian karena kedewasaan ya kita sudah bisa menyelesaikan itu. Tapi saya mencontohkan ini bahwa di dalam ekspektasi itu seringkali menimbulkan benar-benar rasa ketakutan, rasa frustasi dan kekecewaan. Nah, kita lihat video ini ya. Ini dari kalangan olahraga, bahwa seorang pelatih punya ekspektasi untuk pemainnya. Kita lihat. Kita lihat, kalau pemain di dalam konteks kita, pemain ini ya, ketika dia bermain, pasti dia tidak akan memiliki rasa enjoy ketika bermain. Seharusnya orang bermain bola itu dia enjoy, dia menikmati. Saya seorang pelatih sepak bola dan saya tahu bagaimana ketika ada di lapangan itu, ketika kita sedang bermain itu benar-benar kita menikmati sebuah pergerakan ya. Gerakan ini, gerakan itu, dan kita punya strategi yang dilakukan, dan itu sebuah kesenangan ketika kita ada dalam sebuah tim. Tetapi karena sebuah ekspektasi mengakibatkan anak ini pasti nggak enjoy, dan apalagi dengan kekerasan fisik seperti ini. Dan ini yang contoh yang saya sebut ini contoh yang ekstrim lah. Tapi seringkali juga di dalam keluarga terjadi kekerasan kan. Nah, karena apa? Karena salah satunya ekspektasi tadi. Dan kalau kita lihat bahwa itu adalah cara manusia mengasihi, dan sebenarnya Tuhan mengasihi tadi Pak Beta juga sudah singgung, yang pertama satu arah ya, tidak perlu dibalas ya. Tuhan menciptakan matahari yang sama untuk orang yang baik maupun orang yang tidak baik ya. Tuhan menciptakan hujan yang sama, Tuhan menciptakan alam yang sama, dan tidak ada pengharapan dari Tuhan. Kalau Anda melihat dari kitab suci, semua peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan itu sebenarnya tujuannya bukan untuk Tuhan, dan tujuannya semua untuk manusia. Bahkan Tuhan tidak mengharapkan sesuatu dari itu kecuali orang yang dikasihnya itu menjadi lebih baik. Jadi kalau kita baca di Ulangan 6 itu ya, ayat yang sangat terkenal ya, kata-katanya itu pasti ini.
supaya baik hidupmu, supaya panjang umurmu, supaya kamu diberkati. Itu semua tentang itu. Jadi bukan tentang Tuhan. Karena cara Tuhan mengasihi itu satu arah, dan itu yang tadi Pak Beta sebut sebagai internal, dari dalam, tidak bersumber dari luar. Kasih Tuhan itu dari dalam, ya. Dia memberi kita dengan penuh hati, dan Dia mengasihi kita meskipun kita tidak berguna, ya. Saya sering analogikan ini dengan cerita begini. Mungkin istri saya udah bosan dengan cerita ini, tapi di Bandung ada satu mall yang sering dulu sebelum pandemi kami kunjungi, dan di mall itu kami ada lihat orang yang bawa anjing yang bagus sekali, anjing yang keren. Anjing itu anjing seperti husky tapi yang lebih keren lagi. Alaskan Malamut, itu gede banget, lebih gede dari kambing, ya. Dan kami semua sering datang ngelus-ngelus karena anjingnya itu ramah, gitu. Baik anak-anak saya suka main. Nah, seandainya ketika saya bicara sama orang itu, kok anjingnya baik sekali ya, kira-kira boleh nggak anjingnya saya tukar dengan anak saya? Nah, pasti orang akan bilang, wah Pak Aro ini gila nih. Tapi kalau kita lihat bahwa zaman dulu sekitar 2000 tahun yang lalu ada Bapa di surga yang melakukan itu. Dia menukar anaknya yang tunggal dengan kita yang tidak berguna karena kita masih berdosa. Karena ketika orang masih dalam dosa, dia adalah pribadi yang tidak berguna. Tetapi meskipun kita tidak berguna, Tuhan memberikan kasih-Nya dengan memberikan anaknya yang tunggal tanpa ekspektasi. Supaya apa ya? Supaya orang yang diberikan anaknya, yang menerima anaknya itu, mereka dapat hidup mulia. Dan ini satu hal yang menurut saya hal yang luar biasa sekali. Dan ketika Tuhan melakukan ini satu arah tanpa mengharapkan sesuatu, ini adalah bukti bahwa Tuhan memberikan kasih-Nya secara intensional, disengaja, dilakukan dengan sebuah tujuan. Dan ini buktinya kalau kita baca dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, apa? Ketika kita masih berdosa. Jadi bukan ketika kita kudus, ketika kita masih berdosa, kita lebih rendah daripada binatang. Kita lebih rendah dari apapun, tetapi Tuhan memberikan putranya yang mulia itu supaya apa? Supaya kita yang menerima anaknya, kita itu menjadi pribadi yang mulia dengan diselamatkan dan memiliki hubungan dengan Dia. Berarti kasih dari Tuhan itu justru ketika kita dikasih oleh Tuhan, kita mengalami perubahan hidup. Dan inilah kasih yang satu arah itu. Jadi saya memberi agar orang yang saya beri itu menjadi sempurna. Jadi ketika Bapa memberikan putranya, supaya apa? Supaya kita menjadi sempurna. Tadi waktu berdoa dikatakan terima kasih untuk kelayakan. Oh, kita sudah dilayakkan. Karena apa? Karena pribadi yang sempurna diberikan kita untuk kita menjadi sempurna. Amin Bapak Ibu semua. Ini ada bukti kasih arah. Jadi kasih Tuhan bukan untuk mendapat sesuatu. Jadi jangan memperlakukan Tuhan seolah-olah kita sedang pergi ke Gunung Kawi atau cari kekayaan. Saya harus begini, saya harus begini supaya Tuhan begitu. Bukan. Ketika kita melakukan kebaikan, itu adalah ungkapan syukur kita bahwa Tuhan sudah menyempurnakan kita lewat pemberian kasih satu arah itu. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi tadi ya, lingkaran ini, ketakutan ini diganti dengan kasih tanpa pamrih dan rela berkorban. Jadi ini dalam bahasa Inggrisnya disebut selfless sacrificial love. Jadi kasih yang tanpa pamrih dan rela berkorban. Karena apa? Ketika kita mengasihi, ketika Yesus atau ketika Bapa memberikan Yesus kepada kita, Bapa memberikan dan Yesus mati di kayu salib untuk berkorban sebagai bukti kasih-Nya. Dan ini adalah sebuah teladan yang kita perlu terus ingat dalam membangun keluarga kita. Bahwa ketika kita sebagai pemimpin, kalau kita mengasihi, ya pasti lebih capek dalam keluarga. Saya dan istri saya itu dalam keluarga pasti lebih capek. Kami nggak ada pembantu. Ya, bagaimana kami mendidik anak kami untuk mereka ikut, dalam bahasa Jawa tandang gawe, ikut bekerja di dalam rumah.
cara yang paling simpel yang memberi teladan dari kecil. Dari kecil kita biasakan mereka dan kita kasih contoh bahwa kita berkorban buat mereka. Ada banyak hal yang kita nggak bisa sebutkan sekarang, tetapi praktek kasih yang mau berkorban itu ditunjukkan kepada anak-anak kita dari ketika mereka masih muda. Nah, dan itu kemudian akan mereka lihat, oh kalau sekarang anak-anak bisa melakukan sesuatu, bantu di rumah, mereka punya empati untuk melihat orang tuanya segala macam, ya pasti karena sesuatu yang sudah ditaburkan, sesuatu yang sudah diberikan. Tapi itu bukan tujuan kita untuk mereka akan bantu kita. Kita hanya menabur saja gitu ya. Setelah tahu prinsip ini, kita kemudian ubah. Ya mungkin kami dulu nggak tahu prinsip ini, tapi setelah tahu prinsip ini, ya udah. Kasih yang tanpa pamrih dan rela berkorban itu pasti mengubah, karena akan menjadikan transformasi. Coba katakan, kasih tanpa pamrih dan rela berkorban itu akan menghasilkan transformasi. Kasih Amin. tanpa pamrih dan rela berkorban akan menghasilkan transformasi. Akan terjadi perubahan dalam keluarga kita semua kalau kita praktekkan ini. Dan kami berdua sudah praktekkan itu. Bertahun-tahun kita praktekkan bagaimana kita sebagai orang tua, ya kita yang paling capek. Nggak usah komplain gitu. Memang kalau mau jadi orang tua tuh pasti capek. Makanya ada pepatah bilang, teman-teman kami ya bilang, kalau nggak punya waktu jangan punya anak. Karena punya anak itu pasti dituntut ini itu, pasti capek. Ya, ini tanggung jawab kita. Dan kita menjadi pribadi yang mau melakukan kasih tanpa pamrih dan rela berkorban buat mereka. Nah, ini ayat yang tadi saya sebutkan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab apa? Ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi Allah yang berkorban dulu kepada kita. Allah mengasihi kita. Semua selalu balik seperti itu. Dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saya seperti menciptakan siklus ketakutan dulu. Karena saya tidak tahu prinsip itu. Bukan berarti saya jahat. Bukan berarti saya jahat. Tapi karena saya berpikir bahwa saya ini pelayan Tuhan. Saya kerja full time di gereja 18 tahun waktu itu di Abalov. Dan saya mau menciptakan lingkungan yang sempurna. Saya mau istri saya sempurna. Dia nggak boleh ada cacat celah. Dan juga saya mau anak-anak saya sempurna. Ya, nggak boleh ada salah. Nanti orang bilang apa? Nah, jadi semuanya berpusat pada saya, gitu ya. Jadi akhirnya itu yang membuat ketakutan. Tetapi ketika kita lihat di dalam ayat ini bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Berarti kalau kita mengasihi dengan benar, seharusnya kasih yang kita berikan itu melenyapkan ketakutan. Jadi kayak kemarin kemudian anak saya memberikan hadiah yang nggak cocok, sebenarnya itu mereka nggak takut. Karena apa? Mereka tahu bahwa ini hal yang sepele, tidak mengandung hukuman dan tidak membawa kita masuk neraka atau masuk surga karena hal itu ya. Tetapi bahwa kita menciptakan atmosfer itu penting dalam konsep bagaimana kasih yang memberikan rasa aman. Jadi kasih yang sempurna yang melenyapkan ketakutan. Dan ini kalau kita bisa terapkan dalam keluarga kita, ini akan sangat luar biasa sekali. Oke. Nah, jadi kita ganti yang tadi siklusnya menjadi siklus bahwa kita itu perlu memiliki rasa berkelimpahan. Jadi rasa berkelimpahan itu selalu dipenuhi dengan syukur kan. Kita berterima kasih. Semua. Saya sekarang punya prinsip kalau saya tidak punya, misalnya saya sedang melakukan sesuatu orang tidak terbuka, saya tidak akan marah. Karena apa? Karena saya bersyukur itu bukan pintu yang tepat yang untuk saya ketok, misalnya seperti itu. Kayak banyak saya dalam pelayanan saya mungkin ketemu pintu-pintu yang tertutup, orang yang tidak mendukung atau gereja yang tidak mau bekerja sama dengan kami, ya sudah. Mengucap syukur saja gitu ya. Jangan mengutuk, tetapi kita berkelimpahan. Dan karena dengan berkelimpahan kita itu berbagi kasih karunia. Dengan kita banyak mengucap syukur untuk segala yang terjadi dalam hidup kita tuh berbagi kasih. Nah, dan kemudian akan menghasilkan lebih banyak apresiasi lagi. Dan apresiasi kemudian orang akan memiliki kebebasan dan sukacita. Dan kemudian siklus itu akan terus bergulung dan akhirnya menghasilkan rasa tidak takut. Nah, ini praktek yang
yang kita dapat lakukan bahwa hidup kita perlu merasa kita berkelimpahan. Karena Paulus juga bilang bahwa aku selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Berarti dia memiliki kelimpahan, dan kita perlu memiliki kelimpahan dalam kehidupan kita dengan mengucap syukur dalam perkara. Apapun yang kita alami sekarang, apapun kondisi kita, apapun yang status ekonomi kita, status sosial kita, apapun berapapun jumlah rekening uang kita di bank, itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Dan ini yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan karena kalau itu yang menjadi sumbernya, kemudian kita akan merasa bahwa kasih kita itu dari internal, bukan dari berapa jumlah rekening kita di bank, berapa jumlah makanan yang ada dalam kulkas kita atau di dalam lemari penyimpanan kita, dan kemudian berapa jumlah mobil kita di rumah, atau berapa jumlah deposito kita, atau berapa jumlah investasi kita, atau potensi-potensi yang akan terima kita. Bukan berasal dari itu, tetapi dari dalam kita. Kalau kita melatih pikiran kita bahwa sesuatu, bahwa kasih itu inside out, ya, bukan outside in, itu akan membuat sesuatu yang berbeda. Nah, sekali lagi dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-9 saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi sekali lagi bilang, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, yaitu apa? Ya, perlu ada yang mati, perlu ada yang berkorban, supaya yang menerima pengorbanan itu hidup oleh pengorbanan itu. Nah, ini suatu hal yang menurut saya luar biasa sekali. Nah, kalau kita lihat rumus ini, kesalahan kita tidak terhitung banyaknya. Tetapi karena kasih Tuhan, dia mati di kayu salib, dia sedang mengatakan, I love you. Kalau Anda bisa baca tulisan itu. Nih, aku mengasihimu dan aku mati buat kamu. Dan itu menghapus semua kesalahan kita yang tak terhitung banyaknya. Dan prinsip ini, kalau kita sudah dikasih Tuhan, kita sudah ditebus oleh Dia, kenapa kita harus menekan orang-orang yang kita pimpin? Kenapa kita harus menekan istri kita, anak kita, untuk mereka kemudian harus menjadi sempurna seperti yang kita harapkan? Sedangkan Tuhan tidak memaksakan untuk kita menjadi seperti yang Tuhan harapkan dalam kehendak Dia secara penuh. Artinya Tuhan memberikan kita kebebasan, tetapi kebebasan itu yang berasal dari pengorbanannya, dan ini yang kemudian mengubah hidup kita. Tadi Pak Beta juga berkata tentang kita mulai praktek 4 hal. Yang pertama, bagaimana kasih itu dipraktekkan dengan mencintai istri lebih dahulu. Ya, karena kalau tadi Pak Beta menyebut dalam kitab Maleakhi, tapi di dalam Efesus 5 ayat 22-25, kalau nggak salah ya, Efesus 5, itu mengatakan bagaimana suami yang mesti mengasihi istri, kan? Istri-istri, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu karena mereka adalah pemimpin. Nah, sama seperti Kristus terhadap gerejanya. Tetapi kemudian saya bacakannya di situ ya. Bentar. Supaya tepat dan saya tidak salah ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, hai suami, ayat yang ke-25, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Oh, jadi kalau suami mengasihi istri, itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ya, dan bagaimana suami mengasihi istri adalah hubungan pertama dan utama yang anak-anak amati. Jadi nanti istri saya bisa cerita bahwa ketakutan terbesar anak saya dulu waktu masih kecil, mereka tuh takut kalau ayah dan ibunya tuh bercerai.
dia tidak takut mati, dia tidak takut miskin, dia tidak takut mengalami penganiayaan, tapi yang dia takutkan kalau kami berdua tidak bersama-sama. Jadi itu yang menjadi dasar bahwa mengasihi istri dengan benar itu menjadi inti dari rasa aman anak kami. Nah, itu kami yang sadari itu. Nah, ada satu buku yang bagus sekali yang mengajarkan prinsip-prinsip ini ya. Nanti kita akan bahas buku itu, tapi intinya bahwa kita perlu menumbuhkan anak dalam kompleks rasa aman emosi ketika mereka tahu bahwa apa? Ayah tidak akan pernah meninggalkan ibu dalam keadaan baik atau buruk hingga kematian ya. Kalau kematian itu bukan kehendaknya manusia, tapi itu di atas yang menentukan. Dan kami waktu itu buat sebuah retreat keluarga ya. Nah, retreat keluarga, kami berlima, kami sewa tempat, selain kami membuat nilai-nilai keluarga, tetapi kami juga kemudian mengulang ikrar, komitmen pernikahan kami, dan kami berikrar di depan anak-anak bahwa kami berdua tidak akan pernah bercerai. Saya sebagai ayah tidak akan pernah menyakiti mama secara emosi ataupun secara fisik gitu ya, itu dikatakan. Dan kemudian ayah dan ibu punya komitmen total untuk saling menghormati, menghibur, dan dukungan. Ini membuat sesuatu yang berbeda, atmosfer yang berbeda di rumah. Dan buku ini bagus sekali yang tadi saya katakan. Jadi saya sudah sebutkan ya, ini awalnya dari Efesus 5, 22-25, buku Love and Respect yang dari Dr. Emerson Eggerichs itu, dia mengikuti sebuah survei juga bahwa kalau beberapa orang-orang pasangan-pasangan yang menikah itu mereka merasa hidupnya berharga kalau laki-laki itu kalau dia dihormati, dan kalau wanita itu dikasihi. Nah, kita lihat ya, ada siklusnya juga di sini. Yang dia sebut yang pertama itu siklus gila atau crazy cycle. Kalau suami bereaksi tanpa kasih, itu kemudian istri akan bereaksi tanpa hormat. Jadi tadi sesuai ya dengan ayat yang tadi di dalam Efesus 5 ya. Jadi kalau ingin suami dihormati ya berarti suami mesti mengasihi. Itu dah prinsipnya. Jadi itu memang prinsip seperti itu. Tabur dan tuai. Ya. Itu yang disebut crazy cycle. Kalau tanpa kasih berarti tidak akan ada rasa hormat di rumah. Nah, kemudian masalahnya wanita itu membutuhkan lebih banyak kedekatan. Jadi, dan kalau wanita mengeluh atau mengkritik karena suami tidak mengasihi, pria menilai ini sebagai penghinaan. Dan kalau pria menilai ini sebagai penghinaan, maka pria akan menarik diri. Padahal wanita juga perlu banyak kedekatan. Dan ini akhirnya menghasilkan siklus yang tidak ada ujung pangkalnya. Jadi, ini crazy cycle itu seperti itu. Loh, kamu kan begini, kamu begini. Oh, kamu enggak dong, saya berharap kamu begini. Enggak, kamu yang harus begitu. Nah, jadi itu sama seperti adu argumen siapa duluan, ayam atau telur kan gitu dalam keluarga, dan akhirnya menghasilkan banyak kegilaan-kegilaan dalam rumah tangga. Nanti tiba-tiba ada iklan lewat, piring terbang lewat, atau kemudian ada macam-macam bunyi-bunyian, sound effect ya, ada berdenting, ada pecah, wah ada jendela pecah, nah sebagaimana. Ini karena apa? Diawali karena pria sebagai pemimpin yang seharusnya mengasihi lebih dahulu. Dan nah, kalau siklus yang berbeda lagi, the energizing cycle atau siklus saling menguatkan, yaitu suami memotivasi. Ya, dimulai suami itu inisiator. Jadi dia memotivasi dengan kasih, kemudian istri akan memotivasi dengan hormat. Nah, itu akan kemudian vibe-nya itu jadi bagus karena dengan kasih dimotivasi, istri memotivasi suami dengan hormat. Dan saya banyak mengalami ketika saya dengan kasih yang tulus melakukan itu tanpa saya mengharapkan sesuatu, Rina berespon dengan hormat, dan saya tidak pernah expect gitu ya. Dan kemudian yang terakhir reward cycle, yaitu siklus penghargaan. Kasih suami itu harusnya terlepas dari kasih istri, dan kasih istri terlepas dari kasih suami. Jadi kalau ini dipahami, kemudian keluarga itu akan benar-benar menjadi sebuah harmoni yang bagus sekali, karena udah tahu tugasnya masing-masing, ya, udah tahu partnya, udah tahu role-nya masing-masing. Dan
Jadi rasa hormat atau kasih tanpa syarat terhadap pasangan kita itu mengungkapkan rasa hormat kita kepada Kristus. Karena sebenarnya kalau kita bicara pernikahan, pernikahan itu bicara bukan tentang hubungan kita kepada istri saja, tapi lebih utama adalah rasa hormat kita kepada Tuhan. Karena apa? Jika kita tidak menghormati atau mengasihi suami atau istri, maka kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar mengasihi Yesus Kristus? Nah itu loh, kembali lagi balik kepada Yesus. Kenapa? Karena ada ayatnya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau istri yang dilihat aja nggak bisa dikasihi, bagaimana kita mengasihi Allah? Jadi sebenarnya kasih saya terhadap istri itu adalah representasi dari kasih saya kepada Tuhan saya. Kalau saya sering menyelingkuhi istri saya, maksudnya saya berselingkuh gitu, artinya saya juga nggak setia kepada Tuhan tentunya. Jadi semua bukan hanya kepada yang terlihat, tetapi lebih kepada yang tidak terlihat, itu yang tahu semuanya. Dan ini tentang bagaimana kita mengasihi istri kita sebagai suami ya. Karena saya pria, jadi nggak ngomong sebagai dari sisi pria. Dan Matius 25 ayat 40 juga berkata, aku berkata kepadamu, sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap pasangan kita, itu juga sebenarnya kita sedang merepresentasi apa yang kita lakukan kepada Tuhan kita. Jadi pada dasarnya pernikahan kita tidak terlalu banyak hubungannya dengan pasangan kita, tetapi berhubungan erat dengan hubungan kita dengan Yesus Kristus. Paham ya maksud saya ketika saya jelaskan tadi prinsip yang tadi. Jadi ini dalam sekali. Kalau kita mau menikah, kita kemudian melihat rumah tangga, termasuk rumah tangga kita, itu juga adalah representasi hubungan kita dengan Kristus. Karena apapun yang kita lakukan terhadap anak kita, itu juga representasi apa yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Gary Thomas dalam bukunya Sacred Marriage, dia mengatakan mungkin pernikahan diciptakan untuk membuat Anda kudus, bukan untuk membuat Anda bahagia. Karena apa? Karena banyak orang yang berpikir saya itu menikah untuk supaya kamu membahagiakan saya. Wah, saya menikah supaya kemudian saya dapat dibahagiakan oleh suami atau istri atau anak kita. Ya, nanti kalau saya udah pensiun, anak-anak saya udah sukses, saya dapat. Jadi berpikir bahwa anak itu ATM ketika kita pensiun, atau kemudian ketika kita menikah, kita berharap istri kita yang membahagiakan atau suami kita yang bahagia. Bukan. Tetapi pernikahan diciptakan untuk membuat Anda kudus. Kami pernah praktekkan, ya. Jadi saya harus sering praktekkan juga. Saya pernah praktekkan dan sering praktekkan. Kalau misalnya banyak komplainan dari istri, dan saya harus belajar untuk mendengarkan. Makanya perlu waktu dating bersama dengan istri untuk apa? Dia bisa ngomong banyak. Kan seringkali kan gitu ya, Tina ya. Kamu banyak ngomong, kemudian saya, kamu stop, ngomong terlalu banyak ya. Tapi sebenarnya yang dia inginkan adalah dia ngomong sesuatu yang kemudian kita tuh dengar, ya. Dan ketika saya pernah praktekkan, dia ngomong, oke lah, saya catat ya, apa yang saya harus perbaiki supaya saya menjadi semakin serupa Kristus. Dia ngomong banyak di 30 menit gitu ya, kemudian ya udahlah, ya udah, saya nggak akan protes apapun, saya tulis semua, kemudian saya berdoa, yuk kamu jadi saksi, saya berdoa di hadapan Tuhan untuk dosa-dosa saya yang istri saya sebutin tuh. Dan ini salah satu yang bisa membuat kita menjadi lebih kudus kan. Jadi saya setuju dengan pernyataan ini. Jadi setiap kali kita mengulurkan tangan untuk menghormati, mengasihi, surga itu memperhatikan. Dan ini akan menghasilkan surga di dalam rumah kita. Jadi pada akhirnya ini semua tentang kita dan Yesus. Dan pernikahan kita adalah laboratorium uji Tuhan bagi hati kita. Tuhan itu menguji kita lewat pernikahan kita, karena itu dalam konteks pernikahan. Ya. Dan tadi Kak Beta juga katakan tentang termostat atau pengatur suhu emosional rumah, ya karena pemimpin adalah pengatur emosi, ya.
pemimpin adalah bahan yang paling dominan dalam sub emosional. Jadi Bapak Ibu semua nanti bisa lihat di dalam bukunya Daniel Goleman ya. Ini buku bagus sekali tentang kecerdasan emosi. Kemudian beliau juga menulis buku tentang kecerdasan sosial juga di sini. Dan ini buku-buku bagus yang perlu dibaca. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, ibu lebih sering menentukan suhu emosi keluarga dibanding ayah kan. Dan jika kita ingin jadi pemimpin yang berpengaruh, maka kita harus menjadi yang paling dominan, menciptakan atmosfer. Dan saya percaya bahwa untuk kita mendapatkan sebuah kawanan, kita harus mempengaruhi pemimpinnya. Jadi kita itu harus punya kecerdasan emosi untuk melihat siapa yang dominan di dalam di dalam pengaruh gitu ya. Makanya suami, istri, kemudian anak sulung itu bisa menjadi sebuah tim inti dalam keluarga untuk mempengaruhi anak-anak yang lain. Nah, ini bagus sekali untuk dipraktekkan. Nah, tadi Pak Beta udah bilang bagaimana atmosfer yang kita ciptakan ketika kita pulang, wajah kita seperti apa, ataukah kita masih ketika pulang ke rumah kita masih HP-an, kita tidak peduli dengan keluarga kita, dan itu mencerminkan bahwa kita sebenarnya nggak peduli. Jadi usahakan kalau kita pulang, jangan masuk rumah sambil HP-an, terima telepon orang, semua selesaikan sebelum kita masuk rumah. Ketika pulang, ciptakan wajah yang bahagia. Walaupun mungkin bos kita di kantor itu menyebalkan, atau rekan kerja yang menipu kita atau menusuk kita dari belakang, tapi itu lupakan. Ketika kita pulang, jangan lemparkan sampah-sampah itu kepada keluarga kita atau anak-anak kita. Dan sehingga atmosfer di rumah itu berubah. Tapi kalau kita pulang, kita menciptakan atmosfer yang menyenangkan, itu akan mempengaruhi. Ya. Jadi tadi Pak Beta juga udah singgung tentang emosi, kecerdasan emosi ada 4 hal ya. Jadi saya nggak tahu apakah nanti ini slide-nya akan diberikan, tetapi ini tentang kecerdasan emosi itu yaitu mampu memahami dan manage diri kita. Kemudian itu udah 2 ya, kemampuan mengelola dan mengendali emosi. Pertama mengenali, yang kedua memanage, ketiga mengenali susunan emosional orang lain, kemudian kita memanage susunan emosi atau kondisi emosi orang lain. Dan ini dapat dipraktekkan. Saya udah berkali praktekkan di dalam olahraga. Paling gampang kalau kita mau pilih kapten gitu, jangan cari orang yang skillnya paling tinggi, paling bagus, bukan, tetapi orang yang paling didengerin oleh banyak orang. Nah, itu cara kita mempengaruhi orang itu. Dengan kita mempengaruhi orang itu, kita dapatin seluruh kawanan, kira-kira gitu. Dan kita harus lihat siapa yang paling memiliki pengaruh di rumah kita, dan kita pengaruhi itu, dan kita akan dapatkan seluruh rumah. Nah, tentunya ini contoh-contoh praktis, tidak ada aturan-aturan kalau kita nggak bikin hubungan. Tadi Pak Beta udah sebut juga tentang komunikasi, bangun hubungan. Jadi kami biasakan di rumah semua punya hubungan. Jadi kita sering main game, kita melakukan hal yang bersama-sama. Yang belakangan ini kemarin bulan Desember kami pergi ke Semeru, kita bersama-sama. Kita mengunjungi orang-orang yang di pengungsian, dan saya dan keluarga kita melayani mereka, kita membagikan makanan, alat-alat tidur, dan kita mau menghibur dengan badut dan sebagainya. Tapi tujuannya apa? Untuk melatih mereka itu memiliki empati. Yang kedua, kita memiliki hubungan. Ya, dengan kita trip bersama-sama itu hubungan, hormon oksitosin itu lebih keluar, dan itu mengikat kita sehingga hubungan kuat. Dan itu akan membangun kita dalam komunikasi pada level keintiman. Jadi lebih, kalau tadi Pak Beta bilang ada basa-basi, kita ya basa-basi, udah level komunikasinya udah nggak itulah ya. Level komunikasinya bukan fakta atau sekedar opini saja, tetapi kepada perasaan. Ya, level di mana kita bisa, mereka curhat, mereka aman untuk didengar, dan mereka ngerasa bahwa ketika mereka curhat, mereka tidak akan dihakimi gitu ya. Dan tadi Pak Beta juga singgung tentang keterbukaan yang total, bagaimana terutama suami istri. Jadi tidak ada penghalang lagi. Karena apa? Kita sudah tidak pakai baju dan tidak menjadi malu kan. Dan artinya kalau kita pernah
sama-sama tidak pakai baju dan tidak pernah menjadi malu, artinya itu keterbukaan yang juga mesti dibangun di dalamnya juga. Jadi apapun ya, keuangan kita mesti terbuka. Pemikiran ketakutan kita, hal-hal yang kita sedang pikirkan itu juga menjadi sebuah keterbukaan yang mesti kita terbuka pada pasangan kita. Kalau kepada anak-anak pasti ada batasnya, tapi kalau suami istri itu yang namanya keterbukaan total, karena kita sudah menjadi satu, ya. Itu level komunikasinya, cuma berdalam saja, dan pastinya tidak ada hubungan tanpa keterlibatan. Jadi kami menggunakan waktu-waktu bersama ketika nunggu makanan, ini sebelum pandemi, kalau nunggu makanan ya kita bisa main. Ya lagi order makanan di restoran, kita bisa main. Nggak ada yang main HP di sini. Ini saya bukan pegang HP ya, saya sedang pegang kartu. Kita main di rumah. Dan saya olahraga bersama dengan anak-anak saya, dengan keluarga. Kemudian ada waktu untuk berbicara dengan istri, dating mungkin. Ketika menemani dia belanja, kemudian kita makan dan kemudian ngobrol, ya, dan bisa bikin cara yang kreatif, atau kita mengajarkan dia resep-resep khusus, ya. Masa anak saya yang kecil ini suka bikin roti, jadi dia suka bikin roti tawar. Jadi saya cari resep bagaimana bikin roti tawar, kita bikin sama-sama, kita masak, dan kemudian tuh membangun bonding, dan kemudian kita itu jadi lebih dekat, dan dalam kasih itu lebih asik gitu ya. Ketika kita melakukan hal ini semua, jadi kita tidak ada ekspektasi lagi. Ya, mungkin konflik ada, tetapi cara kedewasaan menyelesaikannya itu berbeda ketika kita nggak ada hubungan dan keterlibatan. Dan kita mau sebenarnya warisan apa yang kita tinggalkan dalam keluarga? Yang pertama, kasih tanpa rasa takut. Itu penting sekali, bahwa mereka dikasih dan mereka tidak perlu takut bahwa orang tuanya kemudian punya ekspektasi kepada hidup mereka. Saya sekarang udah nggak pernah punya lagi, kamu harus jadi itu. Saya pelatih sepak bola, anak-anak saya harus jadi pemain bola, enggak tuh. Anak yang pertama beda, dia lebih ke menjadi programmer, menjadi coder. Anak yang kedua arahnya lebih ke psikologi, lebih senang seperti itu, senang masak-masak juga, senang fotografi, saya nggak larang juga. Anak yang ketiga mungkin lebih suka dengan kimia, lebih suka dengan musik, silakan. Tapi tidak ada satupun mereka yang sama seperti saya untuk menjadi pelatih sepak bola, enggak. Saya nggak pernah memaksakan seperti mereka, untuk mereka seperti saya. Dan mereka perlu tahu bahwa dalam kasih kita tidak ada perceraian, karena kasih itu harusnya tidak ada perceraian dalam kasih. Kemudian yang ketiga adalah kasih tanpa pamrih dan rela berkorban. Ketika mereka nanti menjadi suami, karena anak-anak saya laki-laki, ya mereka yang harus menjadi orang yang berkorban buat keluarganya. Dan itu semua yang akan menjadikan kasih yang buah surga di rumah. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin ini yang dapat saya sharingkan di pagi ini, kiranya bisa menjadi berkat, dan saya serahkan kembali waktunya kepada moderator, ya. Pak Anton, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Roy. Wow, begitu banyak detail-detail yang kita dapat pagi hari ini, ya. Apakah Bapak Ibu semua diberkati? Ya, pastinya diberkati, ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kita masih punya waktu dari sekarang sampai jam 11 nanti, ya. Jadi sekitar 25 menit itu waktu kita. Nah, kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, sekali lagi saya sampaikan, boleh dituliskan di kolom chat box. Nanti kita akan bacakan sehingga akan terjawab semuanya, begitu ya. Oke, baik. Dari admin Zoom ini sudah mendapat beberapa pertanyaan. Mari kita lihat bersama-sama, karena begitu antusiasnya Bapak Ibu dalam mendengarkan dan mencermati apa yang sudah disampaikan hari ini, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Ya, baik. Yang pertama, saya ayah dari 3 orang anak. Saya dan istri sejak menikah sulit untuk mengekspresikan sikap yang mesra, baik di rumah atau di depan umum.
Mungkin karena budaya kami begitu. Nah, kira-kira apakah ini bisa membuat anak-anak saya jadi tidak percaya kepada saya sebagai ayah kalau saya ini mengasihi istri dan anak-anak? Demikian pertanyaan yang ada, Pak Roy. Monggo silahkan. Ya, itu ayahnya mungkin ya memang kalau saya lihat sekilas mungkin tipe introvert ya, orang yang tidak ekspresif gitu ya. Ya, artinya kasih kan seringkali juga tidak perlu dinyatakan secara nyata. Kalau saya orang ekstrovert gampang ya. Wah, sayang aku cinta kamu itu gampang banget ngomongnya. Tapi kadang-kadang apakah benar-benar saya mengasihi istri saya sesuai dengan perkataan saya, itu kan pertanyaannya kan gitu ya. Nah, mungkin buat beliau ini untuk menyatakan supaya anak-anak melihat itu memang perlu ada demonstrasi, karena tindakan itu yang menghasilkan rasa, bukan rasa yang menghasilkan tindakan. Jadi kasih itu bukan rasa yang menghasilkan tindakan sebenarnya, tapi tindakan yang menghasilkan rasa. Dengan kita melakukan tindakan-tindakan itu, kemudian orang itu akan melihat, oh, dan kemudian dia akan merasakan itu gitu. Jadi ekspresinya mungkin perlu dipilih sesuai dengan apa yang saya nggak bisa. Coba kamu mau tambahkan Dina ya, coba kamu mau tambahkan Dina juga. Ya, tadi saya baca berarti kan dari sisi ayahnya dia sulit mengungkapkan itu kan dengan ekspresi, ya mungkin itu berkaitan dengan tipe kepribadian. Jadi kita harus memahami bahwa kita masing-masing sudah Tuhan ciptakan unik, artinya kita punya tipe kepribadian yang ada yang tipe ekstrovert. Ekstrovert artinya dia ketika lebih mudah mengekspresikan, mungkin dari ekspresi suara, mungkin bahasa tubuh, komunikasi itu lebih mudah. Dan ada juga yang tipe yang introvert, artinya dia mungkin agak sebenarnya perhatian, tapi bukan tipe yang langsung menyatakan langsung. Nah, kita coba harus mengenali kalau seandainya ada dari suami yang tipe seperti itu, alangkah baiknya dari sisi istri. Pasti dia lebih ekstrovert, memotivasi, membantu tipe suami yang introvert. Jadi coba dilatih gitu. Jadi memang saya seorang introvert. Ketika saya belum menikah, saya belum punya anak, mungkin saya lebih pendiam. Tapi ketika waktu saya menikah, mau ngomong saya jadi bawel. Karena mesti ingin, mama kok cerewet sih? Oh iya kok, karena ada satu tanggung jawab yang mau nggak mau membuat kita seperti. Tapi apakah saya menjadi seorang extrovert? Tidak, saya tetap menjadi seorang introvert. Tapi kapasitasnya ketika saya harus melakukan tanggung jawab, otomatis saya harus melakukan sebuah tugas yang artinya fungsi saya sebagai seorang istri. Jadi saya sarankan istri mendorong ciptakan suasana untuk papa ini bisa lo cerita gitu, papa gini, jadi dibantu nanti ya, afirmasi ketika itu suasana dibangun. Makanya fungsinya kenapa saya juga baru paham kenapa Tuhan menciptakan istri itu penolong, artinya memang fungsinya membantu. Jadi dia merasa enak banget dia lu buat tolong terus, ya memang fungsi istri sebagai penolong. Jadi memang ada kasih karunia dari istri untuk melakukan seperti itu. Nah kemudian sama anak-anak kemudian membantu posisi ayah yang memang tidak terbiasa. Validasi. Jadi gitu. Jadi pasti pelan-pelan terciptakan suasana keluarga yang tidak sama. Kita tidak akan bisa sama bahwa saya pengen seperti keluarga itu enak ya bisa gitu. Enggak. Tapi kita punya warna sendiri. Tapi pilar-pilarnya artinya pilar firman Tuhan, tipe kepribadian itu disesuaikan dengan harmoni, terjadi keharmonisan di dalam keluarga. Saya tambahkan satu lagi tentang menciptakan yang namanya teachable moment. Jadi momen-momen anak-anak itu belajar. Jadi mungkin ayahnya tidak bisa ekspresi, tapi ketika ada satu momen yang kemudian itu bisa bersama-sama, kemudian anak belajar dan dia menyatakan bahwa ini adalah ekspresi bentuk dari kasih ayah kepada mama. Nah kayak gitu. Jadi itu anak belajar, oh ternyata tindakan seperti itu bapak sedang mengekspresikan kasihnya kepada mama. Jadi ini bisa dipraktekkan. Sebenarnya bukan halangan sih. Yang penting kita cari cara yang kreatif dan kemudian dikomunikasikan juga. Kan tadi kalau bisa komunikasi itu pada anak di level perasaan itu mereka kemudian akan lihat itu. Mungkin itu Pak. Mungkin bisa membantu. Baik, ya luar biasa jawabannya. Jadi sebenarnya ketika kita benar-benar mau melakukannya, itu banyak cara yang bisa jadi jalannya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak dan Ibu. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Ya,
Apakah memberikan reward and punishment jika anak mencapai hal tertentu tidak sejalan dengan kasih, karena dapat menimbulkan rasa bersalah, kecewa, atau takut? Jika hal ini kurang tepat, bagaimana seharusnya? Ya. Oke, wah pertanyaannya bagus banget nih, keren. Jadi kalau menurut saya tentang yang ekspektasi itu tadi ya, itu kaitannya bahwa ketika kita memberikan reward itu sebetulnya gini, kaitan bukan kamu diberi reward karena kamu melakukan itu, tapi apa ya? Saya sebut sebenarnya lebih banyak gini, konsekuensi dari tindakan kita, gitu ya. Kalau kamu melakukan sesuatu, kamu menabur sesuatu, kamu mendapatkan hal yang baik. Ya, menabur hal yang baik ya pasti mendapat yang baik. Tetapi ketika kamu menabur yang buruk, konsekuensinya adalah kamu mengalami hal yang buruk karena taburan kamu yang buruk. Nah, kita harus mengkomunikasikan ini dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Pertama, tentunya harus ada nilai-nilai dulu ya, tadi ya. Nilai-nilai dulu bahwa kalau dia itu ada sebuah tindakan disiplin atau sanksi dari tindakan dia itu karena dia melanggar nilai-nilai, bukan karena dia jelek gitu ya, bukan karena dia kemudian karena kamu tuh nggak berguna gitu kan. Seringkali orang tua bilang kamu tuh anak nggak berguna gitu, ngapain sih kamu gini-gini, nah gitu ya. Nah, bukan karena itu. Dan pastikan ketika kita memberikan tindakan, kita sebut tindakan disiplin ya, itu tindakan disiplin itu bukan ketika kita marah, ketika kita emosi, enggak. Tapi pastikan kita itu mendisiplin bersama dengan mereka, bukan untuk dia, tetapi kita bersama. Jadi kalau kita melakukan itu untuk dia, bukan untuk kebaikan kita. Bukan kamu saya kasih punishment karena kamu tuh mempermalukan keluarga kita, ya. Kamu udah banyak melakukan gini, tadi waktu pertemuan kamu ngomong ini, papa mama malu loh karena kamu tuh, nah ini makanya kamu kasih punishment, wah, bukan seperti itu. Tetapi ada topik tentang disiplin ya, bahwa ketika kita mengasihi itu pasti bicara tentang disiplin juga, karena ada hubungannya antara kasih dan kontrol. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada kuadrannya ya. Ada yang kuadran kasih itu dari 0 sampai 100 dan kontrol itu 0 sampai 100 juga. Nah, kalau orang yang mengasihi itu orang tua itu kita diharapkan untuk kita menjadi orang tua yang otoritatif. Otoritatif itu artinya gini, antara disiplin dan kontrolnya itu seimbang. Jadi dia berwibawa, otoritatif itu berwibawa. Jadi ketika dia mengasihi tetapi juga enggak ya terus, ya aku mengasihi terus, kamu udah gini-gini terus. Tapi mesti seimbang ya ketika kita memberikan tindakan kontrol. Nah, jadi dalam konteks punishment menurut saya itu saya lebih senang lebut itu tindakan disiplin yang kita berikan konsekuensi, dan itu dalam konteks untuk kontrol ya, karena kalau nggak ada kendali nantinya jadi kendala kan. Jadi perlu, ya benar kan? Kalau dari kecil kita nggak ada kendali pada mereka, nanti besarnya itu membuat kita terkendala karena banyak hal. Jadi di dalam kasih itu ada disiplin. Dan saya setuju bahwa tidak terus iya. Nanti kalau iya terus itu jadi bapak gampang dan anaknya jadi anak yang gampang juga. Jadi anak yang tidak aman karena tidak tahu. Kayak saya dulu semuanya boleh. Saya mau nginep di rumah teman, saya nggak pulang sebulan boleh semua. Jadi saya bingung, mana sih yang dilarang? Saya nggak tahu. Jadi itu buat saya nggak aman gitu. Nah jadi mungkin itu ya. Nggak tahu apakah ini menjawab, tetapi saya pikir mesti tahu konteksnya karena itu mesti bahas lebih detail tentang bab tentang tindakan disiplin nih. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Roy. Ya. Ya, jadi komunikasi itu yang komunikasi dan nilai-nilai itu penting mendasari dari apa yang kita sampaikan kepada anak-anak dan aturan-aturan yang kita berikan tadi ya. Berikutnya yaitu ya, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana penerapan kasih kepada anak perempuan yang dari kecil tidak mendapatkan peran bapak? Sudah ditinggalkan selama 6 tahun, ketika sudah berusia 8 tahun, peran bapak hadir dalam hidupnya. Namun, anak tersebut tidak mau dekat dan ngobrol dengan papanya.
Bahkan sempat terucap, aku nggak sayang papa. Demikian Pak pertanyaan. Oh, aduh, ini Ya. juga keren pertanyaannya. Kami nggak mungkin punya dari anak perempuan, jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada kekurangan dari jawaban kami. Tetapi saya melihat di situ ada indikasi luka ya, luka karena pernah ditinggalkan. Dan kalau Anda baca buku di dalam The World Needs a Father itu di bab 11 kalau nggak salah ya, itu tentang restoring the damage, atau di bab 10, nanti saya dicek aja di buku itu, tentang memperbaiki hubungan yang rusak. Jadi pastikan yang tadi saya katakan bahwa hubungan itu harus dipulihkan dulu dalam keluarga. Kenapa saya bisa dengan anak-anak dan istri semua kita sangat dekat secara emosi, secara fisik, karena hubungan itu udah pulih dari ketika saya 2005. Dulu sebelum 2005 saya mengalami masa-masa berat, dan ketika saya tahu mulai diajarkan prinsip-prinsip ini tahun 2005, itu mengubah. Ketika saya pulang dari sekolah di Afrika Selatan, itu terjadi perubahan dalam rumah tangga saya karena ada sesuatu yang berubah dan saya perbaiki kerusakan-kerusakan. Jadi fase sebelum 2005 itu fase yang rusak dalam hidup saya. Anak-anak saya juga nggak dekat kepada saya karena jarang ketemu kan. Anak yang kecil 6:30 udah berangkat sekolah, dan saya pulang ke rumah itu mungkin sekitar jam 12 malam karena di Jakarta, dan pulang dari Jakarta itu biasanya melatih jam 10 malam kan, sampai Tangerang saya naik angkutan umum itu, pulang rumah itu bisa sampai jam 12 malam, nggak pernah ketemu, dan mereka nggak tahu saya itu mengasihi mereka nggak sih gitu. Dan ini yang terjadi saya lihat. Jadi pertama harus diperbaiki dulu hubungannya, dan pastikan minta Roh Kudus, hikmat Roh Kudus supaya anak ini bisa disentuh hatinya. Jadi orang tua mesti berdoa, ibu mesti juga mengafirmasi bapaknya terhadap anak itu, karena ikatan emosi antara anak dan anak perempuan dan ibu itu mudah ya, karena ibu memang diciptakan untuk kedekatan. Jadi ibu itu perlu terus memvalidasi dan mengafirmasi peran bapak supaya anak ini mengalami kesiapan untuk waktu yang kedua. Setelah ada siap waktunya, itu bisa kemudian bapak ini mulai untuk memprogramkan bagaimana cara memperbaiki hubungannya, dan itu mesti disengaja, mesti dilakukan secara intensional. Tidak boleh ngeflow ya nanti ini, tapi kita mesti rancang itu dan kita berdoa. Jadi ada kertas nih, tulis nih bagaimana step-stepnya. Kemudian yang pertama pasti berdoa dulu buat mereka. Suami istri bersepakat, saya percaya dalam doa sepakat Tuhan bekerja untuk menyentuh hati anak ini. Kemudian ibu banyak mengafirmasi eviden-eviden atau hal-hal yang dilakukan ayah untuk mendapatkan kembali hati anak ini. Dan kemudian setelah siap diberikan waktu untuk memperbarui hubungan itu. Atau kamu tambahkan nggak? Ya, yang penting tidak patah semangat, menaburlah di dalam doa, menaburlah dalam perbuatan kasih, dan Tuhan akan bekerja bahwa membayar semua waktu-waktu yang berlalu hilang itu memang perlu, tidak akan terjadi dalam waktu sekejap. Jadi memang ini kita harus sadari bahwa ada sebuah konsekuensi yang memang kita sadari kita pernah melakukan kesalahan, kemudian kita perbaiki itu, artinya kita juga jadi belajar juga bahwa tahu ini perlu waktu, sabar dan perlu waktunya, tapi kita lakukan bagian kita. Ya. Baik, terima kasih, luar biasa lengkap sekali jawabannya. Jadi memang tidak mudah, butuh waktu, tetapi yakinlah bahwa pasti bisa ya. 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 Oke, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Mas, apakah masih ada pertanyaan dari admin? Ya, masih banyak sekali, Mister. Wow, luar biasa. Boleh tolong untuk diinfokan untuk link absensi dulu, Mister. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, supaya tidak terlewatkan bahwa Bapak Ibu hadir pada siang hari ini, marilah Bapak Ibu mengisi absen terlebih dahulu, baik untuk orang tua Greenfield maupun orang tua dari Gading Serpong. Kemudian nanti memilih jenjang yang diisi, dan kalau Bapak Ibu mempunyai anak di jenjang lain, namanya boleh dimasukkan di dalamnya juga. Oke,
Demikian linknya ada di kolom chat box. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sambil melakukan absensi, saya lanjutkan karena ternyata pertanyaannya banyak sekali. Ini luar biasa ya, antusiasmenya tinggi. Baik, yang keempat, ekspektasi apakah berbeda dengan target? Tanpa ekspektasi sepertinya bisa seakan-akan hidup tanpa target. Mohon pencerahannya, Pak Roy. Ya. Waduh, ini pertanyaannya keren banget nih. Memeras otak nih. Kritis sekali ya. Ya, tentunya ekspektasi yang dimaksudkan di dalam yang kasih itu adalah ekspektasi yang berpusat pada diri sendiri. Jadi kepada orang yang sedang mengasihi, nah ekspektasi yang saya harapkan kepada anak saya itu karena pusatnya saya, bukan pusatnya dia. Dan kalau target kan beda. Target tentu setiap orang harus punya target bahwa saya mau anak saya di usia ini nanti dia udah begini, itu harapan saya. Tapi kan itu tentunya dia yang memutuskan kan, bukan saya. Nah, yang tadi dimaksud ekspektasi adalah sesuatu yang berpusat untuk saya. Jadi saya punya target-target itu misalnya untuk saya, dan itu ya tentunya berbeda dalam hal ini. Nah, target itu beda karena kalau saya sebutkan bahwa setiap orang pasti punya tujuan-tujuan, ada goal-goal yang dia mesti capai dan dia raih, itu berbeda dengan ekspektasi yang sifatnya karena saya ingin begini dan makanya kamu harus begitu gitu. Jadi ini mesti dipahami ya. Nah, tapi terima kasih itu pertanyaan itu bagus sekali untuk reminder kita semua bahwa ini berbeda. Ya, sesuatu yang sifatnya berpusat pada diri kita. Kalau Tuhan mengasihi bukan untuk Tuhan tetapi untuk kita kan. Jadi sama ketika kita memberikan kasih tanpa ekspektasi karena kita ingin anak-anak kita mencapai target-target hidup mereka seperti dengan keunikan yang Tuhan beri pada mereka. Itu mungkin itu pencerahannya yang saya bisa berikan seperti itu Pak. Nanti detailnya kalau mau diskusi lagi silakan. Nanti bisa diberikan nomor saya. Baik, wow, luar biasa. Terima kasih Pak. Masih ada lagi Miss Amel? Ya. Kita masih punya 3 menit lagi. Ya. Oke, baik. Selamat pagi Pak Roy. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengobati luka hati terhadap suami agar mudah menciptakan kasih yang seutuhnya di rumah tangga? Demikian Pak pertanyaannya. Ya, ini sekali lagi kan belum pertanyaan yang detail dengan informasi detail. Saya nggak tahu apakah suaminya masih satu rumah atau tidak. Kemudian ini yang menanyakan istrinya atau anaknya itu atau gimana? Tapi itu dari istri kayaknya ya. Saya asumsi istri ya. Bagaimana cara mengobati luka suami? Saya sebagai pria, oke. Nah, kalau di dalam The World Needs Father kan kita itu seringkali mengharapkan bahwa pria itu yang menjadi inisiator, ya. Dan tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan mungkin sedang bekerja melalui istrinya dulu. Mungkin yang lebih tahu kebenarannya istrinya dulu. Nah, itu seringkali terjadi karena banyak training-training yang kami selenggarakan tuh banyak kan ikut wanita, prianya jarang. Padahal ini training untuk para pria sebetulnya gitu ya, untuk mereka menjadi inisiator karena prinsip wanita itu sebagai validator yang menegaskan peran suami. Tetapi kalau suami yang belum memperoleh pencerahan atau dalam tanda kutip memperoleh hidayah itu, ya berarti siapa yang tahu banyak mesti dituntut banyak dulu kan. Berarti istri memiliki peran bahwa dia sebagai validator. Kata paling penting yang mesti diingat bahwa wanita itu validator atau yang menegaskan otoritas suami. Maka istri harus mengambil peran itu. Bagaimana dia harus mengafirmasi dan dia harus tanpa sebuah agenda tersembunyi dan benar-benar sincere love ya, kasih yang tulus dia melakukan untuk kemudian supaya suaminya itu bisa diubahkan. Tapi ya pasti ini peran Roh Kudus ini nggak bisa peran dari sekedar tindakan, tetapi kita mesti berdoa. Kata doa itu penting sekali karena
Saya percaya bahwa Roh Kudus itu yang memampukan kita. Kalau kita baca Roma 12 ayat 2, di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang memberdayakan kita untuk kita bisa menghidupi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita minta Roh Kudus setiap hari memberdayakan kita bagaimana kita bisa menghadapi jenis yang seperti ini. Gitu ya. Nah, tentunya juga sama. Saya kalau dari prinsip saya dulu, saya merasa saya tersakiti oleh istri saya kan. Tapi waktu itu saya yang berinisiatif. Jadi saya berdoa puasa tuh supaya istri saya diubahkan. Tapi ternyata Tuhan berkata, bukan istri kamu yang diubahkan, kamu yang mesti berubah. Jadi akhirnya tindakan yang berubah dan terjadi perubahan beberapa tahun kemudian gitu ya. Karena dari kitanya yang berubah. Kita inisiatornya, kita yang memulai sebuah perubahan karena transformasi dari diri kita dimulai itu menular. Nah, itu masih sangat general tetapi pasti banyak kalau kita berdoa banyak Tuhan tunjukkan praktek-praktek bagaimana supaya Tuhan berikan hikmat untuk menyentuh, karena kan saya nggak tahu tipe kepribadian suami seperti apa dia, kemudian makanya perlu si suami istri itu sebenarnya isi tes ya, tes kepribadian, tes apa DISC lah, MBTI yang kayak gitu-gitu supaya tahu kita kepribadian mereka, itu memudahkan. Jadi ketika ada masalah, ada konflik itu tahu oh kenapa tipe, jadi bisa memanage ekspektasi kita gitu. Nggak tahu, mungkin apakah Rina mau tambahkan? Saya tambahkan bahwa satu yang harus kita lakukan adalah tadi ditekankan bahwa ini berurusan dengan diri kita sendiri. Jadi artinya lepaskanlah pengampunan. Ketika teringat lagi, lepaskanlah pengampunan, minta Tuhan sembuhkan. Kok masih merasa lagi ya sakit, lepaskan pengampunan. Karena itu kita harus memilih untuk mengambil keputusan untuk memperbaiki diri kita sendiri, artinya ini membuat kita mau nggak mau komunikasi dengan Tuhan. Artinya kita kan curhat sama Tuhan, Tuhan kondisi saya gini-gini, umpamanya tidak ada teman yang kita bisa jadikan kita percaya untuk dia menjaga rahasia atau dia membantu kita, ya satu-satunya adalah tempat kita untuk cerita kepada Tuhan. Karena saya juga paham sebagai istri pasti saya pernah mengalami pada posisi itu. Artinya saya melepaskan pengampunan, kemudian sambil berdoa kepada Tuhan supaya terbuka jalan, mencari tahu apa sih sebenarnya latar belakang dari suami saya membuat dia seperti itu. Nah, ketika saya semakin mendapatkan informasi, otomatis berarti saya semakin lebih mengerti, oh dia dulu seperti itu. Makanya tadi disinggung, kalau kita bisa tes tipe kepribadian, kita bisa tahu latar belakang suami, karena kita menikah, berarti kan kita berasal dari latar belakang masing-masing pasti membawa luka. Nah, jadi kita coba pahami itu, apakah suami kita luka, karena dia masa lalu seperti dia belum sembuh. Nah, berarti kita harus manage, berarti ini saya nggak boleh terluka, karena saya tahu bahwa ini dia sebenarnya harus ditolong. Artinya itu, berarti saya harus manage mana yang buat saya terluka dari cara dia bersikap, atau mana yang sebenarnya dia melukai kita bukan karena dia sengaja. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan bahwa saya mau terbuka sama kamu, saya gini, tapi saya mengasihi kamu. Nah, itu mungkin prakteknya seperti itu. Kira-kira ya. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Ilmunya banyak sekali ya yang kita dapat pada pagi hari ini, baik dari sisi materi tadi maupun sesi tanya jawab sekarang ini. Dan mohon maaf buat pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak tadi dan tidak sempat kami bahas karena waktunya sudah habis. Jadi mungkin di lain kesempatan pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik. Nanti ya, nanti kita akan sampaikan lewat email ya, biar Bapak. Materi yang saya itu boleh diberikan kepada peserta, nanti yang saya berikan yang PDF-nya supaya disampaikan, supaya bisa membantu. Baik, ya. Nanti kita akan sampaikan lewat WA sekolah begitu ya kepada Bapak Ibu semua supaya pertanyaan yang belum terjawab nantinya tetap akan terjawab melalui email. Demikian.